Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bi khair, semoga baik-baik semua. Anak-anakku kelas 10, kita kembali melanjutkan belajar bahasa Arab. Kali ini kita akan membahas tentang taksimul kalimah atau pembagian kata dalam bahasa Arab. Marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bahasa Arab, kalam atau kalimah terbagi menjadi 3. Ismun, fi'lun, dan harfun. Ismun seringkali diartikan dengan kata benda, fi'lun kata kerja, dan harf kata pembantu penghubung antara kata satu dengan kata yang lain. Tidak ada arti khusus untuk harfun. Baik, kita mulai dengan membahas isim. Ciri-ciri isim yang pertama jar. Maksudnya, bila kata tersebut didahului huruf jar, maka kata tersebut adalah isim. Huruf-huruf jar ada banyak ya, diantaranya bi, ka, ila, lam. Bi masuk ke ismi menjadi bismi, jadi jar kasroh ya. Kemudian ka seperti lam itu bisa li, bisa la. Nah, kita kenali dengan lagu begini. Bi dengan ka seperti lila untuk ila kepada. Bi dengan ka seperti lila untuk ila kepada. Ala di atas min dari. Fi di dalam andari. Hatta hingga bitawa demi. Hatta hingga bitawa demi. Ya, demi itu seperti billah, tallahi, wallahi. Nah, seperti itu. Ciri yang kedua adalah tanwin. Artinya jika kata tersebut ada tanwinnya, an, in, un, itu maka dia adalah isim. Contohnya kitabun, buku, baitun, rumah, dinun, agama, babun, pintu, ustazun, guru. Itu semua adalah isim. Ciri yang ketiga adalah diawali al, alif lam ya. Contohnya al-kitabu, al-baitu, at-tinu, al-babu, al-ustadu. Jadi kalau ada alnya di depan tidak boleh ada tanwinnya. Itu semua adalah ciri isim. Demikian. Ciri yang keempat adalah nida. Artinya bila ada kata yang diawali huruf nida atau panggilan, misalnya ya, ya ayyuha, ya ayyatuha, itu, maka kata itu adalah isim. Contohnya, wahai Muhammad, ya Muhammad. Nah, maka Muhammad itu adalah isim. Ya ayyuhalladzina amanu. Alladzina amanu itu juga isim. Nanti ada pembahasan berikutnya. Yang kelima, isnad atau idhofah, artinya bersandar. Maksudnya bila ada kata yang disandarkan pada isim yang lain, maka kata tersebut adalah isim. Contohnya, kitabun dengan al-ustadz. Kata kitab digandengkan dengan ustadz, jadi kitabul ustadzi, maka kitab itu menjadi isim. Ya. Kitabul al-ustadzi. Contoh yang lain banyak sekali. Rasulun dengan Allah menjadi Rasulullahi, Baitullahi, Kitabullahi. Itu adalah susunan idhofah. Pembahasan kedua adalah tentang fi'il atau kata kerja. Ciri-cirinya yang pertama, qad. Maksudnya adalah ketika ada kata didahului dengan qad itu pasti fi'il. Misalnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 60, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad alima kullu unasim masyrabahum. Ya, kata alima jatuh setelah qad, itu berarti dia fi'il. Kemudian yang kedua adalah sin atau sa. Kalau ada kata didahului sa, itu adalah fi'il.
Misal, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Surat At-Tolak ayat 7. Kata yaj'alu itu setelah sa, berarti dia fi'il. Yang ketiga, saufa. Kata yang jatuh setelah kata saufa adalah fi'il. Misalnya, kalla saufa ta'lamun. Kata ta'lamun di surat At-Takasur ayat 4 itu adalah fi'il. Ciri yang keempat adalah ta'ut ta'nis as-sakinah. Ta perempuan yang disukun. Contohnya, qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Kata qalat di situ ada ta yang disukun, itu menunjukkan perempuan atau dia berkata. Dia yang dimaksud adalah perempuan. Kemudian yang kelima adalah lam. Ketika ada kata yang didahului huruf lam, seperti di surat Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad, nah, itu menunjukkan yalid dan yulad adalah fi'il. Jadi yang keenam adalah ya'ul fa'ilah, ya yang masuk ke fi'il mudhari, yaskunu, yata'allamu contohnya, dan masih banyak lagi ya, yang menunjukkan itu adalah fi'il mudhari. Yang ketujuh, nun taukid, nun yang artinya penyernatan yang disyidah. Contohnya di surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna. Janganlah kamu sekali-kali mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan muslim. Yang kedelapan adalah ta'ul fa'il, tak yang menunjukkan pelaku. Contohnya nawaitu, sumtu, nah, tu di situ. Yang ketiga dari taqsimul kalimah atau pembagian kata dalam bahasa Arab adalah huruf. Huruf adalah kata yang menunjukkan arti bersama kata yang lain dan tidak memiliki tanda yang bisa membedakannya. Tidak seperti isim ataupun fi'il. Jadi huruf ini memang harus menghafalkan, dan bila kita semakin lama mempelajari bahasa Arab, insya Allah akan semakin banyak tahu yang dimaksud dengan huruf. Contohnya adalah huruf jar yang kita nyanyikan di atas tadi, dan juga yang lain, misalnya lam yang di awali fi'il lam yalid wa lam yulad tadi. Kemudian hal itu artinya apakah. Kemudian juga inna sesungguhnya. Ini termasuk adalah huruf. Demikian pembahasan singkat tentang taqsimul kalimah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita mempelajari bahasa Arab di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih dan mohon maaf. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.